Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar ya sistem reproduksi manusia. Yang pertama kita bahas di sini adalah pembelahan sel. Ya, yang menjadi kompetensi dasar kita itu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah menjelaskan proses pembelahan sel. Ya, tujuan dari pembelahan sel atau tujuan dari reproduksi sel, yang pertama perbanyakan sel sehingga terjadi pertumbuhan, yang kedua pembentukan sel baru yang berbeda dari induknya, yang ketiga pembentukan sel baru yang tentu lebih mudah dan sama dengan yang sebelumnya, yang keempat pembentukan jaringan, yang kelima regenerasi sel, yang keenam pembentukan individu baru. Ya, bentuk-bentuk pembelahan sel. Yang pertama pembelahan amitosis atau pembelahan ini sering dikatakan pembelahan langsung. Contohnya pada bakteri. Bakteri itu adalah makhluk hidup bersel satu. Ini melakukan duplikasi kromosom yang membentuk dua sel, ya. Dua inti sel. Dua inti sel ini akan berubah kemudian membelah menjadi dua sel baru. Kemudian contoh yang kedua adalah pembelahan linear membujur pada euglena. Ya, kita lihat euglenanya itu masih utuh, masih satu, kemudian melakukan pembelahan membujur. Kemudian lama-kelamaan ini akan membentuk dua inti sel dan berubah dan akan membelah menjadi dua sel. Kemudian pembelahan berikutnya adalah pembelahan mitosis, ya. Mitosis adalah proses ketika sel somatik atau sel induk menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Tahapannya yang pertama adalah profase. Kita lihat gambar profase. Ya. Pada tahapan profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai masuk menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian tahapan yang kedua adalah metafase. Ya, kita lihat dulu di situ ada tanda panahnya. Ya, metafase ini kromosom sejajar pada bidang pembelahan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan anafase. Ya, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhirnya kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian tahapan berikutnya adalah telofase. Telofase ini membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuk dua sel anak yang bersifat haploid. Kemudian yang ketiga adalah pembelahan meiosis, ya. Pembelahan meiosis ini terjadi pada organ kelamin. Ingat, hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Kita lihat gambar, ya. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Itu dia, ya. Kemudian kita lihat, ya, menjadi tugasmu di sini adalah jelaskan menurut pendapatmu perbedaan pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis. Selamat belajar. Demikian materi kita kali ini. Ibu harap tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun sampai bersih dengan air mengalir, gunakan masker saat bepergian, jaga kesehatan. Sebaiknya tetap di rumah. Sekian dan terima kasih.